Ketika muncul berita Coach Nova melatih timnas U16 dengan sangat keras dan disiplin, banyak komentar netizen yang mendukung Coach Nova. Bahkan ada yang menginginkan Coach Nova melatih lebih keras lagi. Namun saya berpendapat dari kacamata lain, dari sudut pandang lain. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Banyak beredar berita tentang bagaimana Coach Nova melatih timnas U16 dengan sangat keras, bahkan memberikan hukuman kepada anak asuhnya yang dirasa tidak melakukan instruksi dengan baik. Banyak sekali komentar netizen yang mendukung Coach Nova, bahkan ada yang menginginkan agar lebih keras lagi dalam mendidik adik-adik kita. Tentunya harapan dari netizen adalah munculnya generasi baru, generasi emas, generasi yang bagus timnas di masa depannya. Ya, saya terus terang juga setuju dengan komentar para netizen, karena bagaimana mungkin bisa menghasilkan timnas senior yang bagus kalau dasarnya atau kalau pendidikan di usia dini atau di usia muda tidak bagus. Coach Nova selain melatih dari sisi sepak bolanya, teknik sepak bola, entah itu passing, kontrol dan lain sebagainya, juga melatih masalah attitude, kedisiplinan, pola makan dan lain-lain. Ini tentunya sangat bagus untuk adik-adik kita, dan semoga adik-adik kita tidak ngedrop mentalnya ketika mendapatkan instruksi keras dari pelatih. Ingat, ini semua buat kalian adik-adik, agar kedepannya kalian bisa menjadi pesepak bola yang handal. Namun ada yang menarik dari pernyataan Coach Nova ketika saya menonton salah satu podcast yang katanya terbaik se-Indonesia, bahkan lebih baik dari website PSSI, yaitu adalah tujuan Coach Nova melatih U16 dengan sangat keras agar ketika mereka berada di level yang lebih tinggi, entah itu U23 atau senior, mereka sudah mendapatkan ilmu basic sepak bola yang baik, bukan hanya dari teknis sepak bolanya, namun dari perilaku mereka di luar lapangan. Dan ketika itu sudah mereka kuasai atau mereka dapatkan, harapannya adalah kita bisa mendapatkan timnas senior yang bagus. Ya, jangan sampai terulang seperti yang dulu-dulu, pendidikannya kurang bagus, usia dininya kurang bagus, sehingga ketika mereka di level senior mereka harus berlatih lagi passing, kontrol, yang basic-basic itulah. Itu kan memusingkan pelatih juga. Jangan sampai terjadi seperti yang dulu-dulu. Bagus sekali, saya mendukung langkah-langkah Coach Nova. Dari sini kita bisa tahu bahwa U16 tidak dipersiapkan untuk meraih piala, namun untuk membangun sepak bola dari dasar. Ya, syukur-syukur mendapatkan piala. Kita juga senang kalau U16 bisa mendapatkan piala, namun tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah lebih jauh lagi, yaitu timnas senior. Oke, apapun itu saya setuju dengan komentar-komentar netizen tentang cara melatih Coach Nova. Namun saya melihat dari sisi lain, saya mencoba melihat dari kacamata lain, yaitu dari kacamata secara umum, bukan di sepak bolanya. Kita tahu bahwa remaja zaman sekarang banyak sekali yang sudah mulai ngelunjak, berani ngelunjak kepada pelatihnya atau gurunya atau orang yang lebih tua. Mereka seperti mendapatkan kebebasan, sehingga kebebasan mereka digunakan untuk hal-hal yang kurang positif menurut saya, yaitu tadi berani melawan orang tua, berani melawan gurunya atau pelatihnya, berperilaku tidak disiplin, kalau dalam olahraga juga tidak memperhatikan pola makan dan lain sebagainya, sehingga perilaku mereka dianggap kurang positif untuk kedepannya. Kebiasaan-kebiasaan buruk banyak sekali dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang. Kita juga tahu banyak guru yang sampai berurusan dengan polisi karena ya awal mulanya mungkin karena remaja tersebut
melakukan kesalahan, ditegur atau dinasehati namun tidak terima, dan kemudian membalas kepada gurunya melakukan sebuah tindakan atau tuntutan hukum. Tentunya kasus-kasus semacam ini banyak kita lihat di lingkungan kita. Saya yakin Anda juga tahu apa saja berita-beritanya, sering melihat juga berita-berita di internet atau di televisi. Ini adalah suatu hal yang kurang positif menurut saya. Oke, kembali lagi kepada timnas U16 yang diasuh Coach Nova dengan pelatihan yang keras, dengan disiplin yang tinggi, attitude yang baik, semua dilatih, semua diajarkan di sana. Saya berharap justru mereka U16 bisa menjadi influencer, setidaknya di kampung mereka, di RT mereka, di lingkungan mereka, di rumah. Ketika mereka pulang ke rumah, ketika mereka kembali di lingkungan masing-masing, mereka berperilaku disiplin yang baik, menjaga pola makan yang baik, attitude-nya baik, sehingga bisa dicontoh oleh teman-temannya, teman-teman di lingkungannya. Nggak usah yang jauh-jauh, ya nggak usah yang lebar kemana-mana, di RT-nya dulu atau RW-nya dulu. Tentunya ini akan menjadi hal yang positif jika U16 bisa berperilaku yang baik. Jadi saya melihat U16 asuhan Coach Nova ini bukan dari apakah dia dapat piala nantinya, atau bisa menyerang tiki taka, atau menyerang yang bagus, menguasai bola yang bagus. Enggak. Harapan saya tentunya kalau di lapangan ya, kalau di lapangannya saya berharap mereka bisa menikmati pertandingan, bisa melakukan instruksi dengan baik. Nah, kalau yang di luar bisa menjaga pola makan yang baik, bisa disiplin dan lain-lain. Lebih luas lagi harapan saya, sekali lagi sudah saya katakan tadi di awal, yaitu bisa menjadi influencer bagi teman-teman mereka, sehingga teman-teman mereka ketularan disiplin, ketularan menjaga kesehatan. Nggak usah semuanya, nggak perlu semuanya dicontoh oleh teman-temannya. Mungkin ada temannya yang mencontoh kedisiplinannya atau mencontoh cara pola makannya, menjaga kesehatannya, atau mencontoh attitude-nya. Oke, ini pandangan saya pribadi. Mungkin pandangan Anda berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, saya berharap U16 bisa menjadi tim yang baik, sehingga kedepannya juga mereka mendapatkan masa depan yang cerah di level senior. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.